Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Patahnya Gunung Daik tidak dapat diketahui pasti waktu terjadinya. Namun demikian, dikaitkan dengan orang-orang terdahulu. Patahnya puncak Cindai ini bersamaan dengan meninggalnya Datuk Kaya Montel. Datuk Kaya Montel adalah penjaga laut yang bertempat tinggal terakhir di Pulau Mepar, sebuah pulau kecil yang dijadikan benteng oleh Sultan yang terletak arah selatan Pulau Lingga. Datuk Kaya Montel disegani oleh setiap orang, bukan hanya kekuatan fisiknya, melainkan juga karena kekuatan batinnya. Dalam situasi yang sangat mendesak, dia dapat membuat air laut seperti tanah yang dapat dipijak untuk berjalan di atasnya. Nama puncak Cindai semula bernama Cindai tanpa kata menangis. Kata menangis ketika itu belum melekat pada kata Cindai. Terdapat alasan yang kuat. Kata menangis ditambahkan pada kata Cindai. Alasan itu didasari pada peristiwa tertentu yang pernah terjadi pada zaman dahulu kala. Sebelum puncak Cindai itu patah, masyarakat sekitar gunung yang indah permai itu sering mendengar suara tangisan. Menurut orang-orang faham yang bermukim di sekitar pulau itu, suara tangisan yang selalu terdengar pada malam hari itu bersumber dari puncak terindah itu. Setelah patah, orang-orang tua menafsirkan bahwa tangisan tersebut menandakan perihal dirinya akan patah. Dia sedih bahwa dirinya akan berpisah untuk selamanya dengan cabang lain, yakni Daik dan Pejantan. Ada cerita tersendiri tentang puncak terendah itu yang harus hengkang dari atas gugusan puncak gunung yang sangat menawan kalbu. Gunung Daik mempunyai 3 puncak yang bercabang 3. Di setiap cabang mempunyai nama tersendiri. Cabang yang sebelah kanan paling besar bernama Daik. Di tengah-tengah tegak runcing disebut dengan Pejantan. Paling kiri yang pendek bernama Cindai. Dalam legenda yang hidup di tengah masyarakat Lingga, cabang Cindai menangis yang pendek akibat patah dan jatuh ke laut menjadi Pulau Pandan yang terletak di sebelah barat Pulau Lingga. Pulau Pandan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Cerita rakyat tentang patahnya Gunung Daik berhubungan dengan seorang datuk yang menjadi kepercayaan sultan untuk menjaga laut di daerah Kesultanan Lingga. Pada suatu hari Datuk Kaya Montel sakit keras. Orang laut yang mendengar Datuk Kaya Montel sakit keras datang berhimpun ke Pulau Mepar. Sebelum meninggal, orang laut mendapatkan pesan dari Datuk Kaya Montel. Jika terjadi suatu hal yang aneh dan menggemparkan di Pulau Lingga, bertanda dirinya telah meninggal dunia. Setelah mendengar wasiat dari Datuk Kaya Montel, seluruh orang laut kembali ke tempat masing-masing untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi Datuk Kaya Montel belum juga membaik, dan pada suatu hari tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat di atas puncak Gunung Daik sehingga sampai ke laut. Orang laut terkejut mendengar suara bergemuruh di atas gunung. Di pagi harinya mereka melihat salah satu di antara puncak gunung telah patah. Di tengah laut muncul pulau baru yang berasal dari patahan gunung. Orang laut yang teringat dengan wasiat Datuk Kaya Montel dan mereka sangat bersedih hati. Patahnya salah satu puncak Gunung Daik sebagai tanda alam telah wafatnya Datuk Kaya Montel di Pulau Mepar. Orang laut yang teringat wasiat dari Datuk Kaya Montel datang kembali beramai-ramai mengunjungi Pulau Mepar dan menyampaikan duka cita. Demikianlah legenda tentang patahnya Gunung Daik dan patahannya tersebut menjadi Pulau Pandan. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua.